Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Herawati, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 18620500056 dari Prodi PAUD Reguler Plus. Pada video kali ini saya guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metode perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Perkembangan motorik atau motor development adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama hidup yang dapat dilihat melalui perubahan pergerakan yang dilakukan. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Perkembangan motorik adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan otot-otot besar dan motorik halus melibatkan otot-otot kecil. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak melibatkan otot dan anak pada masa tataran usia dini lebih cenderung aktif atau lebih senang bergerak, lebih senang melakukan percobaan atau praktek, lebih senang bermain, baik permainan yang membutuhkan banyak energi maupun permainan yang hanya menampakkan sedikit gerak. Menurut Yusuf Edi Kussumastuti, kemampuan motorik anak dapat dideskripsikan sebagai usia 3-4 tahun. Kemampuan motorik kasar anak itu yaitu dapat menaiki dan menuruni anak tangga, meloncat dengan dua kaki, melempar dan menangkap bola. Sedangkan kemampuan motorik halus menggunakan krayon, menggunakan benda atau alat, meniru bentuk, meniru atau gerakan orang lain, menggunakan pensil, menggambar, memotong dan menggunting kertas. Setiap anak memiliki perkembangan fisik motorik yang berbeda-beda. Ditemukan beberapa masalah seperti berikut. 1. Masalah dalam pertumbuhan fisik. Masalah dalam pertumbuhan fisik terkait masalah pemberian gizi pada anak. Terdapat masalah kurang gizi atau malnutrisi dalam masalah kelebihan gizi atau obesitas. Malnutrisi, kurangnya gizi yang diberikan oleh orang tua kepada anak menyebabkan terjadinya masalah pada pertumbuhan fisik anak. Anak usia dini yang terhambat pertumbuhan fisiknya karena masalah malnutrisi, badannya terlihat kurus dan lemah. Tumbuh kembang otak anak juga tidak optimal, yang akan mempengaruhi kemampuan kognitif anak menjadi rendah. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Status gizi yang kurang akan menghambat laju perkembangan motorik anak yang berimplikasi pada perkembangan aspek lain. Yang kedua adalah obesitas. Selain dengan istilah kelebihan gizi, obesitas disebut juga dengan istilah kegemukan. Obesitas bermula dengan adanya 25 miliar sel lemak di dalam tubuh ketika anak dilahirkan. Jumlah sel-sel tersebut tidak akan pernah berkurang dan bertambah. Jika anak memiliki kebiasaan makan yang berlebih sejak usia dini, ukuran sel-sel lemak bertambah besar dari ukuran normal. Anak dikatakan mengalami obesitas manakala berat badannya melebihi standar 120% berat tubuhnya. Jadi sebagai kesimpulan adalah fisik motorik merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak usia dini. Bahkan dikatakan sebagai tolak ukur pertama dalam melihat tumbuh kembang yang baik pada anak usia dini. Fisik motorik dapat berkembang dengan baik jika guru maupun orang tua selaku yang berperan dalam pendidikan anak memberikan kesempatan anak untuk berlatih, memberikan
asupan yang tepat, dan memfasilitasi dengan media yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pemberian rangsangan untuk perkembangan fisik motorik halus dilakukan secara terus-menerus. Artinya, tidak berhenti pada satu rangsangan saja. Karena perkembangan fisik motorik bukan hanya melibatkan satu macam gerakan saja, dan langsung bisa dikuasai dalam satu kali pemberian stimulasi. Akan tetapi, banyak jenis unsur gerakan yang harus dikuasai oleh anak dalam perkembangannya sehari-hari. Demikianlah video tentang materi perkembangan fisik motorik anak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Bisa terima kasih atas bimbingannya. Saksikan terus video-video